Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 4 Semarang yang kami hormati, berikut kami berikan tutorial bagaimana cara menginput soal di aplikasi LMS yang kita punya di SMK Negeri 4 Semarang. Jadi masuk ke dalam LMS melalui link yang sudah diberikan, ini akan tampil di halaman login. Tentunya Bapak Ibu Guru login menggunakan user dan password yang sudah disampaikan. Jadi ketika ada kendala di halaman login awal, ada tampilan seperti ini, your connection is private. Klik saja, ada tombol-tombol di sebelah kiri sini. Kalau di laptop saya itu ada tombol advance, ini diklik saja. Kemudian continue to LMS. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman login yang sesungguhnya. Nah, seperti ini. Kemudian login menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Nah, saya coba pakai Google Chrome, tampilannya seperti ini. Kemudian saya login menggunakan akun saya. Passwordnya sana. Kita login, jangan lupa login sebagai guru ya. Login sebagai guru supaya bedanya ada kode verifikasinya. Masukkan username, password, kode keamanannya, kemudian login. Untuk kegiatan penilaian tengah semester ini, Bapak Ibu Guru cukup menginputkan di menu soal nih, di soal, kemudian di data soal. Nah, di sini jika Bapak Ibu Guru sudah pernah menggunakan LMS sebelumnya, soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya atau semester sebelumnya itu sudah ditampilkan di sini. Tinggal mau kita gunakan ulang atau kita duplikat, kemudian disesuaikan soal-soal yang terbaru. Nah, atau mau bikin buat ulang dari awal soal baru. Kalau membuat soal baru cukup ditambahkan tanda plus di sebelah kanan atas ini, tanda plus. Kemudian mata pelajarannya silakan dipilih sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Kemudian judul soal ATS, kemudian sesuai yang di edaran ya, kelas 10, mapelnya informatika, kemudian tahun pelajarannya 24/25. Jenis ini diisi penilaian tengah semester. Jumlah butir soal, saya mau bikin soal untuk informatika ini contohnya ada 40 soal. Petunjuk ini akan ditampilkan ketika anak-anak mau mengerjakan soal. Contoh, tampilan halaman beranda siswa sebelum mengerjakan soal itu. Silahkan kerjakan dengan teliti ya, atau bagaimana sesuai dengan petunjuk yang Bapak Ibu sarankan. Urutan butir soal itu dibuat acak supaya antara siswa satu dengan siswa yang lainnya itu di tampilan layar HP-nya itu berbeda-beda. Si A mengerjakan soal nomor 1 itu bisa jadi siswa yang lain itu sedang mengerjakan soal nomor 39 dan sebagainya. Itu diacak oleh sistem. Status ujian di sini difungsikan sebagai on dan off. Kalau off berarti soal itu tidak ditampilkan di beranda siswa. Kalau on berarti soal itu ditampilkan di beranda siswa.
Ini di setting on, kemudian tampilkan nilai. Nilai boleh ditampilkan atau di off kan. Kalau off berarti nanti hasilnya siswa tidak bisa melihat. Kalau di on kan berarti setelah mengerjakan semuanya nanti siswa bisa melihat dia dapat nilai berapa. Skala nilai dibikin 100, KKM disesuaikan. Mulai ujian, saya contohkan ini informatika mau diujikan besok hari Rabu depan, Rabu depan itu tanggal 25, jamnya jam 7 atau mulai 7.30 tidak apa-apa. Selesai ujian ya kasih waktu aja 7.30 sampai 8.31 jam. Atau soal itu mau disetting sampai dengan minggu berikutnya. Jadi soal bisa disetting dari tanggal 25 sampai tanggal 2. Tanggal 2 berikutnya itu berarti Oktober. Sampai tanggal 2 Oktober waktunya mau dibikin sampai jam 2 jam pulang sekolah atau bisa. Ini hanya memberikan soal itu ditampilkan di beranda siswa itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi ketika siswa itu login mengerjakan, batasin waktunya dengan waktu mengerjakan di sini. Jadi ketika siswa itu login mengerjakan, biarpun waktu mulai ujian selesai ujian ini 2 minggu waktunya, tapi di sini dibatasin waktu pengerjaannya. Ketika dia login mengerjakan yaitu dibatasin. Contohnya saya bikin dengan 40 soal itu 90 menit. Kemudian tahun ajaran tahun sekarang semesternya ganjil. Setelah itu dikoreksi, cek, kemudian simpan. Sudah jadi bentuk kerangka untuk menaruh soalnya, kemudian tinggal menambahkan pesertanya saja. Kelompok peserta bisa ditambahkan di sini, mau dipilih kelas apa. Hari Rabu besok itu saya mengajar kelas 10 TO2, kelas 10 TO2 atau TO3, TO2 sama TO3 dipilih. Jadi otomatis di rentang atau di tanggal itu, di tanggal hari Rabu besok minggu depan itu saya ngajar kelas 10 TO3 ini, dia akan mengerjakan soal PTS. Kemudian silakan tambahkan untuk menambahkan soal sejumlah 40 dengan mengklik tanda plus di sini. Soalnya di sini. Contoh soal. Perangkat masuk, perangkat input komputer. Saya mau ngasih kunci jawaban itu di pilihan A. Ini contoh saja nih, contoh. Jawabannya mouse. Di sini printer atau yang lainnya. Soal sudah dibuat, kunci jawabannya di A, berarti kasih jawaban di opsi jawaban A itu jawaban yang benar, yang lainnya salah.
kemudian disimpan. Soal 1 sudah terbuat. Nah, begitu soal berikutnya sampai dengan nomor 40. Nah, kemudian ketika nanti soal itu juga bisa disetting di hari H ketika mau mengajar, atau 1 hari sebelum mengajar ya sudah dikasih rentang waktu seperti ini. Nanti tinggal hari itu mau diaktifkan saja setelah TL3 selesai mengerjakan ujian di hari Rabu. Mungkin hari Kamisnya mau untuk ujian kelas berikutnya tinggal ditambahkan aja. Untuk kelas 10 TE1 gitu kan. Tinggal ditambahkan aja. Nanti secara otomatis hari Kamis itu anak-anak rentang waktu ini dari tanggal ini sampai tanggal ini anak-anak bisa mengerjakan dalam waktu 90 menit gitu. Nanti ketika anak-anak ujian itu juga bisa dipantau lewat di sini. Contohnya kemarin uji asesmen SMK Negeri 4 Semarang itu soal yang saya buat. Contohnya kelas yang mengikuti ujian ini, semua kelas ini bisa dilihat kelas 10 animasi itu ada 35 siswa mengerjakan. Skornya juga sudah ada di sini. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu guru mau mendownload, mau dianalisis perhitungan poin, bisa melihat rankingnya juga. Nah, ini bentuk daftar hadirnya juga bisa dilihat. Siapa yang hadir dan mengerjakan dan siapa yang tidak hadir. Baik, Bapak Ibu, untuk sementara itu dulu untuk kegiatan penilaian tengah semester. Jika ada kendala, tidak bisa login, bisa menghubungi admin ICT. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.